Hai guys, gimana menurut lu kehidupan seseorang yang berada di partai politik selama puluhan tahun? Kali ini gue pengen cerita tentang seseorang yang puluhan tahun berada di partai politik, memulai karir dari bawah, bahkan dari sejak era aktivisme mahasiswa, yang relate sama ideologi partainya. Dia juga tumbuh dalam proses kaderisasi yang baik di sebuah partai politik. Rambutnya putih, bukan Joe Biden tentunya, karena Joe Biden puluhan tahun di Partai Demokrat di Amerika sana, tapi dia di Indonesia. Orang itu bernama Mas Ganjar Pranowo. Gue ingat pertama kali gue berinteraksi dengan Mas Ganjar kala itu kita sama-sama ketemu di Kompas TV. Lebih tepatnya di holding room Kompas TV. Jadi kalau teman-teman nanti ada kesempatan untuk diundang interview di TV, khususnya teman-teman politisi mengikuti debat-debat politik, sebelum kita masuk ruangan itu ada holding room namanya. Holding room itu adalah tempat di mana para narasumber bisa menunggu sebelum tayang, sebelum live, ada kesempatan untuk make upan juga di situ karena ada make up artisnya dari setiap stasiun TV. Makanya gue jerawatnya agak kurang kelihatan kalau di TV. Terus juga itu juga bisa nyemil, jadi bisa nyantai dulu sebelum show, dan setelah show juga bisa duduk di sana kembali. Kebetulan gue dan Mas Ganjar ketemu di holding room, di mana Mas Ganjar telah masuk ke acara sebelumnya dan gue akan masuk di acara setelahnya. Karena kebiasaan gue selalu datang on time menjelang sebuah dialog, sebuah TV show, makanya gue bisa ketemu. Dan pas ketemu dia bilang, "Halo Mas Jubil," gitu. "Halo Mas Gup," saya bilang. Nah memang waktu itu kejadiannya gue nggak berani ngonten seperti gue ketemu tokoh-tokoh lainnya. Kita cuma ngambil foto, yang pada akhirnya foto itu gue pernah post di tweet gue ketika ada saling mention sama Mas Ganjar. Di situ gue berpikir kayaknya belum terlalu aman nih ngonten sama beliau. Karena kita beda kubu waktu itu. Gue di kubu penantang calon presiden yang didukung oleh Mas Ganjar, yaitu Pak Jokowi. Sedangkan gue waktu itu kan masih di fase mendukung Pak Prabowo gitu. Jadi gue rasa tahan dulu lah. Tapi gue yakin gue butuh minta nomor handphone Mas Ganjar gitu. Karena satu hari gue yakin gue pasti bisa belajar banyak dari beliau soal politik dan insight-insight politik. Terutama dia memang seorang gubernur di Jawa Tengah. Nah, pasca kejadian itu dan setelah Pilpres selesai, gue pada akhirnya punya kesempatan untuk ketemu dengan Mas Ganjar. Ternyata Mas Ganjar selain alumni Gajah Mada UGM, beliau juga merupakan alumni dari Universitas Indonesia. Beliau juga lulusan sama-sama gue satu alma mater nih, Magister Ilmu Politik di Universitas Indonesia. Dan di situ gue melihat Mas Ganjar memang ya gue ketemu dalam rangka untuk saling menambah ilmu. Gue kebetulan waktu itu lagi nulis soal partai politik dan gue ada momen untuk ketemu Mas Ganjar untuk bertanya sebagai sesama mahasiswa, dan beliau alumni tentunya di ilmu politik UI yang magister. Di saat pertemuan gue lebih banyak mendengar, mengambil insight karena memang gue ketemu di tempat yang ditentukan oleh beliau. Dari pertemuan itu gue melihat orang ini benar-benar mencintai apa yang dijalankannya saat ini gitu. Profesinya sebagai politisi itu dia benar-benar menikmati, gitu, menyukainya. Kelihatan banget nih orang passionate dengan apa yang sedang dia kerjakan. Gua sebagai politisi juga dapat merasakan itu semua ketika mendengarkan dia bercerita. Maksudnya gimana itu? Mencintai profesi sebagai politisi dan menjalaninya. Politisi itu kan berinteraksi dengan rakyat, ketemu masyarakat. Gua melihat dan mendengar tentunya dari apa yang dia ceritakan. Ya tentunya gue melihat dia di medsos dan gue ingin mendengar apa yang dia kerjakan itu secara background. Itu dia benar-benar suka untuk ketemu sama masyarakat, gabung sama masyarakat, hadir di tengah masyarakat, hadir bersama rakyat. Yang gue kira awalnya semua itu settingan gitu loh. Yang gue lihat di medsos tentunya. Wah ini mah medsos doang ini. Kelihatan dekat sama masyarakat, dekat sama rakyat, suka meluk ibu-ibu, suka datang dan suka diskusi dialog sama masyarakat. Dan ternyata gua salah. Mas Ganjar gak ada beda antara dirinya di dunia nyata dan di dunia media sosial. Karena dia benar-benar mencintai apa yang dia kerjakan. Jadi Mas Ganjar menjalani semua prosesnya dari bawah. Dia mengikuti proses kaderisasi dari awal.
kalau dengar ceritanya dulu di organisasi, dia itu bagian yang suka baca buku di sekret organisasi. Kayaknya sih bagian-bagian internal ini ya. Bagian-bagian kaderisasi, bagian-bagian pembinaan gitu. Orang yang fokus pada pengkaderan, pertumbuhan untuk menyiapkan kader-kader organisasi masa depan atau bahkan partai politik di masa depan. Jadi memang ada orang-orang HR di organisasi, orang-orang HR di partai politik juga ada gitu. Jadi nggak di company aja. Tahu gua, Mas Ganjar mengawali karirnya dari GMNI, gabung ke PDIP ketika adanya pecah PDI menjadi PDIP yang PDIP dipimpin oleh Bu Megawati Soekarno Putri. Dan sejak itu dia aktif di partai politik. Ia mulai melakukan kaderisasi, pembinaan kader-kader di partai politik. Lebih banyak mengisi kegiatan sekolah-sekolah kader, sekolah-sekolah calon bupati, sekolah-sekolah internal partai politik untuk menguatkan ideologisasi, menguatkan kapasitas internal, menguatkan kapasitas politik seorang politisi. Jadi kawan-kawan, di partai politik itu juga ada sekolah partai berjenjang, juga bertingkat. Setiap tingkatan itu ada materinya, tantangannya, kuisnya, tugasnya, dan makin tinggi level seorang kader, berarti dia makin siap untuk dilepas di pertarungan yang jauh lebih besar dan jauh lebih berat. Jadi untuk kawan-kawan yang mungkin khawatir ketika ingin masuk partai politik, apakah ada pembinaannya? Gue bisa bilang ada. Tapi bagaimana itu proses berjalannya, itu tergantung setiap partai politik masing-masing. Ada partai yang memang fokus kaderan secara ideologis berkali-kali. Ada juga yang mainnya di digital. Ya sekarang dengan transformasi zaman, macam-macam lah. Jadi ketika teman-teman ingin masuk partai politik, teman-teman bisa tanya itu. Apakah ada sekolah politiknya gitu. Gue juga penasaran waktu itu ketika bertemu Mas Ganjar. Mas Ganjar ini pernah kerja atau enggak sih gitu. Gue pengen tahu gitu, apakah orang seperti ini yang menjalani proses politik dari bawah, proses politik dari awal itu sempat bekerja atau tidak. Dan ternyata dia jawab, "Oh, pernah. Aku dulu konsultan HR." Jadi, beliau adalah seorang konsultan SDM, HR, Human Resources, dengan background fakultas hukum. Ia masuk dunia HR. Gue kira dia punya approach yang menarik ya, karena menjadi orang yang dengan pendekatan HR punya kemampuan untuk memahami dan melihat, menyadari apa yang dibutuhkan oleh organisasi, bagaimana cara berbicara dengan orang, organisasi, bagaimana menyelesaikan permasalahan di setiap orang gitu. Gua kira orang yang aktif di dunia HR itu akan punya kemampuan untuk dealing person by person gitu. Dia sangat terbiasa untuk ngomong one on one. Orang HR juga termasuk orang yang gua kira bisa membaca masa depan talents. Nah, di sini bagian menariknya menurut gua. Biasanya orang-orang yang menjadi leader, terutama di politik atau di company, itu termasuk orang yang dekat dengan marketing, managing, hal-hal yang lebih eksternal karena dia lebih kuat dan punya presence yang bagus, kemampuan berbicara dan lain-lain. Tapi gue kira Mas Ganjar nggak terlalu begitu. Kalau kita lihat, dia bukan ketua BEM juga, bukan orang yang tampil di depan awalnya gitu. Tapi dia punya pendekatan lain menurut gue di dalam politik. Gue kira ini cara dia memahami setiap orang-orang yang ada di partainya dan orang-orang yang menjadi masyarakatnya saat ia terpilih menjadi anggota DPR 2 periode ya, tapi tidak selesai periode kedua karena harus jadi gubernur. Saat jadi gubernur menjelang selesai 2 periode seperti sekarang. Dia punya kemampuan itu untuk memahami orang-orang yang ia hadapi. Gue kira nggak banyak orang yang menjalani proses politik yang sabar dari bawah seperti Mas Ganjar. Bahkan sejak era aktivisme kampus, Mas Ganjar itu masuk pertarungan politik elektoral pertama itu di tahun 2004 dan dia kalah. Dia kalah menjadi caleg dapilnya. Kala itu untungnya orang yang terpilih diangkat oleh Presiden Megawati jadi duta besar. Sehingga Mas Ganjar bisa menjadi anggota DPR dengan skema PAW. PAW itu adalah pergantian antar waktu. Itu adalah skema untuk menggantikan orang yang tidak lagi menjadi anggota DPR. Bisa jadi karena, mohon maaf, meninggal, bisa jadi karena ada kasus, atau bahkan ditugaskan di tempat lain gitu. Jadi dia digantikan oleh orang yang suaranya nomor 2. Di pertarungan pertamanya, suara Mas Ganjar nggak gede-gede amat sih, 32 ribuan gitu. Ya kalau dibandingkan dengan gua dulu, gua 38 ribuan. Gak kalah-kalah amat gua. Sebenarnya pertarungan pertama ya. Tapi dia ketika menjadi anggota DPR gitu, ya dia fokus di situ,
fokus di Komisi 2 yang paling terdengar dan paling santer. Sepertinya memang Komisi 2 itu kan komisi yang relate sama Setnek, sama Dagri, urusan internal Republik lah. Banyak orang-orang yang fokus sama ketatanegaraan, sistem, struktur negara, itu masuk ke komisi itu. Karena komisi itu adalah komisi yang banyak mengeluarkan produk-produk dan membahas hal-hal yang terkait kehidupan kita internally bernegara gitu. Nah, sampai satu titik beliau pengen mencalonkan diri sebagai calon gubernur tahun 2013. Seingat gue waktu itu bahkan Mas Ganjar ini popularitinya tuh internal PDIP nggak tinggi-tinggi amat juga gitu. Dalam artian beliau peringkat keempat, bahkan nomor 1 Mas Budiman Sujatmiko. Tapi yang namanya petarung dan mencintai apa yang dia lakukan, ya dia jalani terus. Dan pada akhirnya kita bisa lihat sampai hari ini dia yang menang ketika pemilihan gubernur 2 periode. Ya, dengan menggalang dukungan publik sampai hari ini, di periode kedua pun beliau tetap menang sebagai gubernur di Jawa Tengah. Hati-hati, terukur, dan sabar. Itu 3 kata yang menurut gue menggambarkan pribadi seorang Mas Ganjar Pranowo. Karena gue kira tidak mudah untuk menjalani kehidupan di politik hari ini. Apalagi dengan terus berkembangnya politik, terus berubahnya zaman. Apalagi berpolitik sudah ada emosi yang menguasai. Bisa-bisa kita itu lepas kontrol. Biasanya gue melihat seiring bertumbuhnya dan bertambahnya pengalaman, pengontrolan emosi itu akan semakin baik. Ya, kemampuan untuk di hate speech oleh haters itu juga makin baik seiring bertambahnya umur. Kalau menurut gue, Mas GP belum di top level usianya di politik karena masih ada beberapa politisi senior yang masih menjadi pemegang kekuasaan di bangsa ini. Itu yang pada akhirnya mempengaruhi keputusan-keputusan politik bagi seorang yang masih punya senior seperti Mas Ganjar. Ada tantangan untuk menjalani proses ini dengan baik, dengan sabar, dengan hati-hati, dengan terukur. Gua kira ini ibarat jalan di pinggir jurang nih. Kalau jatuh tumbang, kalau selamat selamat banget. Gua nggak tahu apa pertarungan yang akan dihadapi oleh Mas Ganjar. Tentunya yang bisa gua lakukan adalah mendoakan yang terbaik untuknya. Itu aja, terima kasih.